Pertandingan terakhir Persik di Stadion Brawijaya Kediri melawan tim PSS Sleman berakhir dengan skor imbang 4-sama. Ya, Persik sempat tertinggal dahulu 3-2 di babak pertama sebelum akhirnya di babak kedua berhasil menyamakan skor. Sempat unggul 4-3 namun berhasil kembali disamakan oleh free kick dari Jian Ayub dan pertandingan berakhir menjadi skor 4-4. Ya, ini menjadi partai terakhir Persik Kediri di Liga 1 musim ini. Kurang sisa satu pertandingan lagi dan Persik akan bertemu dengan Persebaya Surabaya dan akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, di pertandingan ini terlepas skor akhir dari pertandingan Persik melawan PSS ini, jika kita lihat atau amati di starting line up dari Persik Kediri, banyak sekali pemain inti Persik yang absen di pertandingan ini. Selain ada Rohit, lalu Hamra, Anderson Nascimento, dan juga Adi Eko yang harus absen di pertandingan ini. Rohit masih di Nepal, lalu Hamra dan Anderson masih cedera, lalu Adi Eko absen karena kartu merah. Dan jika di video kemarin saya bilang bahwa Persik krisis DMF, hanya ada 2 nama yang sekarang di tim Persik murni berposisi sebagai DMF, selain ada Arthur dan juga ada Ahmad Agung. Namun setelah melihat line up di babak pertama tadi, selain Hamra dan Anderson masih belum ada di bench pemain, jadi selain krisis DMF, Persik Kediri juga krisis center back. Dan Marcelo Rospide mengambil keputusan untuk menarik seorang Ahmad Agung menjadi seorang center back berpasangan dengan Fafa Mario Zagallo. Ya, kita jarang melihat dua pemain ini berduet di posisi center back, dan Ahmad Agung terakhir menjadi center back adalah saat melawan Bayangkara kemarin, dan kita tahu hasilnya seperti apa. Dan ya, jadi krisis DMF, krisis center back, menarik Ahmad Agung di posisi center back, lalu memasang seorang Bayu Oto di posisi defensive midfielder. Di babak pertama, Persik Kediri diacak-acak oleh pemain PSS Sleman. Persik memang menguasai jalannya pertandingan, namun pemain PSS Sleman sekali menguasai bola dan menyerang, lini tengah dari Persik Kediri kocar-kacir sampai dengan lini belakang. Dan ini yang membuat Persik sempat kebobolan lebih dulu 1-0. Setelah itu Persik berhasil menyamakan skor melalui tendangan penalti dari Flavio Silva setelah pelanggaran dari kiper Ridwan kepada Supriyadi. Lalu setelah itu Persik Kediri langsung kemasukan 2 gol, dan semuanya berawal dari serangan cepat dari PSS Sleman sekaligus gol blessing cantik dari Esteban Vizcara yang lagi-lagi gagal dijangkau Digri Yusron. Dan ya, tidak adanya Rohit, tidak adanya Adi Eko, nampak pemutus serangan lawan atau perusak permainan lawan di lini tengah Persik tidak ada. Kita tahu bahwa posisi asli dari Bayu Oto ini bukanlah defensive midfielder, pun sama dengan seorang Z Valente. Jadi tidak ada yang benar-benar menjadi perusak serangan lawan. Dan PSS yang dimotori Jonathan Bustos tampil dengan sangat bagus. Pemain dari PSS di pertandingan ini tampil sangat bagus. Ada Bustos, lalu ada Ajax Irak, Ajak Riak, striker asing dari PSS. Dan juga pemain itu pemain asing atau pemain Papua yang mengisi winger kanan dari PSS Sleman. Hampir semua serangan dari PSS berawal dari dia, di mana dia punya pergerakan yang cepat dan juga gesit. Dan lalu selain itu juga duet center back Persik hari ini, Ahmad Agung dan juga Mario Fafa Zagallo, pada babak pertama saya akui sangat jelek. Tidak ada hampir semua serangan dari PSS berakhir dengan penyelesaian ke arah gawang. Pun dengan gol pertama dari PSS juga Mario Zagallo yang gagal menghalau bola dan dia malah terjatuh dan bola berhasil diambil alih, dan ya, Jonathan Bustos berhasil mempressing bola ke gawang dari Digri Yusron. Tiga posisi center back dan juga kiper di pertandingan babak pertama kurang. Digri Yusron memang dari beberapa pertandingan terakhir memang kurang, dan sepertinya setelah kalah dari Bayangkara kemarin, Digri Yusron ini sudah terkena mental. Di pertandingan melawan Persita sempat dicadangkan namun masuk di babak kedua dan langsung kebobolan. Dan di pertandingan ini di babak pertama dia juga kebobolan 3 gol. Makanya di babak kedua Marcelo Rospide langsung mengganti Digri Yusron, lalu juga menarik Supriyadi yang di pertandingan ini bermain cukup bagus, lalu juga menarik Simeningbo.
yang beberapa kali telat mundur ke belakang sehingga membuat lubang di lini belakang dari Persik Kediri. Ya, jadi di babak pertama skor berakhir dengan 3-2 untuk Sleman. Lalu masuk ke babak kedua, baru 4 menit berjalan, Jonathan Bustos menerima kartu kuning kedua setelah dianggap melakukan pelanggaran keras ke pemain dari Persik Kediri, dan dia mendapatkan kartu kuning kedua dan berujung dengan kartu merah. Ya, setelah keluarnya Bustos, nampak Persik Kediri lebih menguasai pertandingan, pun PSS Sleman dengan keluarnya Bustos nampak kesulitan melakukan serangan, tidak seperti pada babak pertama, di mana di babak kedua setelah tidak adanya Bustos, serangan mereka praktis hanya mengandalkan seorang Esteban Vizcara yang menjadi motor serangan. Namun hal itu tentu saja mudah dibaca oleh pemain Persik Kediri. Meskipun di babak kedua penampilan Persik jauh lebih bagus dari babak pertama, namun efektivitas serangan lalu efektivitas penguasaan bola juga masih terlihat mudah kehilangan bola. Namun masuknya Faris Aditama, masuknya Eko Saputro, masuknya Nuri memang berdampak di pertandingan ini, terutama di sisi kanan yang ditempati oleh Nuri Fasya. Nampak lebih banyak serangan yang berawal dari situ. Faris hanya sesekali 2 kali terlihat, namun dia di pertandingan ini berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari seorang J. Valente. Ya, jadi di babak kedua praktis Persik menguasai jalannya pertandingan dan tekanan dari PSS justru jauh berkurang. Namun Persik di babak kedua hanya mampu mencetak 2 gol, satu lagi-lagi dari penalti setelah handsball dari Leonardo Pamahu dan juga gol heading dari seorang Faris Aditama. Lalu di penghujung babak yang kedua, kurang 4 menit tadi nampaknya, seorang Nuri Fasya melakukan pelanggaran di depan kotak penalti dan eksekusi dari Jihan Ayub berhasil membobol gawang dari Eko Saputro. Praktis memang di pertandingan ini Eko Saputro sejak masuk belum terlihat permainannya, dia jarang terserang, sekalipun keserang langsung berbuah gol dari Jihan Ayub melalui free kick. Dan ya, pertandingan berakhir dengan skor 4-4. Ya, ini banyak sekali celah di pertandingan hari ini, terutama di babak pertama. Begitu terlihat perbedaan kualitas pemain Persik Kediri dari pemain utama dan juga pemain cadangannya sangat jomplang sekali. Bagaimana Ahmad Agung dan juga Mario Fafazagalo ini tidak mampu menampilkan penampilan yang seperti biasa Hamra dan juga Anderson lakukan. Kekompakan komunikasi antar center back di pertandingan ini sangat tidak terlihat. Ya, namun apapun ya, pertandingan sudah berakhir dengan skor 4-4 dan hasil ini membuat Persik Kediri tetap berada di peringkat ke-7 dengan tambahan 1 poin dengan 48 poin dan sudah pasti tidak akan lolos ke fase Champions Series. Lalu bagi PSS Sleman, tambahan 1 poin membuat mereka mengoleksi 36 poin. Jadi saat ini mereka unggul 3 poin dari Persita Tangerang. Persita masih punya 2 pertandingan, sementara PSS masih memiliki 1 pertandingan sisa dan akan melawan Persib Bandung pada tanggal 30 besok. Ya, jadi sampai dengan pekan terakhir, papan bawah akan masih seru. Persita, Arema, Rans, PSS, kita lihat seperti apa dan siapakah yang akan degradasi dan siapakah yang akan menggenapi 1 kuota lagi ke babak fase Champions Series. Oke teman-teman, jadi itu catatan saya di pertandingan Persik Kediri hari ini. Ini partai terakhir dan partai terakhir besok melawan Persebaya di partai terakhir Liga 1. Dan setelah itu ya kompetisi selesai dan Persik akan kembali menata tim. Semoga dari evaluasi musim ini jomplangnya pemain cadangan dan juga pemain inti nampaknya harus diantisipasi jika ingin Persik berbicara lebih banyak di atau di musim depan. Lalu ada sektor-sektor yang mungkin harus diisi atau dibenahi lagi, seperti striker. Kita butuh striker murni selain juga untuk pendamping Flavio. Lalu untuk Simon Lingbo bisa dilego lalu ditukarkan dengan sosok pemain asing yang mengisi pos striker. Ya, lalu J. Valente musim depan tidak tahu apakah akan dipermanenkan atau tidak. Dan jika tidak, ya kita harus mencari sosok pengganti dari posisi dari J. Valente, karena praktis beberapa pertandingan ini sejak
Valente bergabung, Persik Kediri selalu bermain dari kaki ke kaki, jadi posisi center midfielder tempat dari Valente ini adalah sentralnya. Selain ada Renan Silva yang justru di beberapa pertandingan terakhir peran Renan tidak terlihat, dan justru Valente yang nampak muncul ke permukaan seperti itu. Jadi ya itu teman-teman untuk catatan saya pertandingan kali ini. Kita lihat saja apakah yang akan terjadi di beberapa hari ke depan menjelang berakhirnya Liga 1, dan juga menarik bagaimanakah dengan peran dari sosok Arthur Irawan yang sudah menyatakan diri akan pensiun dari pemain sepak bola. Dan ya kita lihat apa yang akan dia lakukan dan apa rencana dia di balik pensiunnya yang dia umumkan kemarin. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.